Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatma Prakoso. Siapa yang Mas Mami Prakoso, Pak? Siapa itu? Anaknya. Anaknya. Anaknya Mas Mami maksudnya. Iya, ini bukan. Kakak, ini kakak saya. Orang Batak nih. Hatma Paris. Ini gini dong. Gini. Oh, teman. Oke. Ini Hatma ya. Member-member kandidat, wih, ketemu lagi nih member. Oke, kembali lagi ya. Selama 30 menit ke depan, Anda akan terhipnotis oleh teman-teman saya ini di balik ini. Ada sebelah, ini nggak akan salah Pak, warna merah. Merah. Betul. Ada Kang Denny bagian pro, ada di tengah saya bagian panelis, wasit atau hakim garis. Sebelah kanan saya warna biru ada Cak Lontong. Dan ini berbau-bau yang disukai oleh para penonton, yaitu apa? Duit, bos. Masalah duit ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lempar ke panelis. Silakan Pak. Baik, terima kasih di Hatma yang sangat Prakoso. Siap kakak. Perkasa. Enggak, maksudnya perkakas. Perkakas. Bapaknya, Gini, Pak. nama bapaknya. Oh iya. Baik, hari ini cukup serius dan sudah menarik, yaitu tentang penghematan. Nampaknya ini pembincangan kita sudah mengerucut ya. Belum, baru mulai. Baru mulai. Ya. Iya, seperti kita ketahui, saudara-saudara sekalian, bahwa di awal tahun ini Presiden Prabowo sudah memberikan sebuah perintah berbentuk peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025, yaitu tentang efisiensi. CNC. Sehingga diharapkan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah, daerah melakukan penghematan. Kalau perlu, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah keluar duit, tapi rakyat terlayani. Kalau bisa. Kalau bisa. Cara jangan sembarangan. Man, Sehingga Nggak usah. kan nggak ditanya. Terus Pak. ini tadi sembarang? Nggak ditanya. Tidak. Oleh karena itu, peserta debat di sini dari sudut merah Pak Denny Chandra dan dari sudut biru Cak Lontong, bagaimana argumen yang bisa Anda pertahankan terhadap situasi ini? Pemerintah tentu punya kepentingan untuk berjalannya pembangunan sehingga harus ada anggaran. Iya. Sehingga harus melakukan penghematan ini penghematan. Tapi juga saya meyakini rakyat ingin jangan sampai pelayanannya, terutama pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ini berkurang kalau anggarannya kemudian dihemat. Debat kita mulai. Sebentar Pak. Sebentar. Saya yang menentukan Oh iya. antara ini dan ini. Oh, silakan. Oke. Silakan dimulai dari Cak Lontong dulu. Salah tuh, calontong sebelah sana. Nah, Ini juga- calontong, ini cakwe. Silakan Ya. Cak Lontong. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan Apa yang Anda kontra sebelum saya mengungkapkan? Ini kan saya belum mengungkapkan dulu. Saya yang salah. Saya dulu. Kang Denny monggo. Iya. pokoknya nggak jadi saya. Enggak saya. Nggak usah. Saya saja. Satu hal yang tagline yang besarnya adalah sebenarnya penghematan. Ya, Mantan. karena mantan kita harus berhemat. Makanya ada yang namanya penghematan. Oh, tahu saya. Penghematan. Arahnya saya tahu, arahnya saya tahu. Arahnya saya tahu. Diam kamu Yono. Calontong bukan Oh, calontong. Oke. Tapi sekarang ada yang lagi populer istilahnya Yono. Yono, Ya ada. Apa itu? we walk the talk. Bukan Yono, apa itu? You only need one. Wow. Karena ada FOMO dulu. Ada penghematan. Sekarang Yono. Yono itu You pengembangan only need one. Ini kayak dari YOLO mungkin YOLO. YOLO ada. Yono. Sekarang Yono. Jadi penghematan ini diakibatkan oleh terlalu menghambur-hamburkan ketika waktu dulu lah. Sekarang Oh, saatnya sama kita mantan. ini bersoto.
Kok bersoto? Bersatu. Satu dengan soto itu hampir sama. Di setiap daerah di Nusantara ini semua pasti punya soto. Contohnya, Jakarta, Soto Jakarta, Betawi. soto Betawi, Ada. Sunda, Jawa soto Barat, Bandung, Ada, soto Bandung. Bogor, soto Bogor, Ada. Hah? Ih jorok ngomongnya. Sotomi, Jorok. Bukan, Pak. Mohon maaf. Ini pakai T, bukan pakai R. Oh iya ya. Oh, iya. Maaf. Bukan Itu RT ini. pokoknya hampir daerah semuanya mempunyai yang namanya soto. Iya, Itu iya. Sodori dong. saatnya sekarang ini kita adalah bersatu melalui penghematan yang sudah selama yang namanya ekonomi itu berjalan terlihat kalau misalnya ada yang namanya efisiensi. Selama efisiensi ekonomi jalan. Hah? Ya berarti ekonomi jalan dong. Oh, Evi ke mall. Iya. Sensi. Selama itu kan jalan. Evi, Efisiensi. Itu. Nah, saya ikutin aja arahnya kemana saya ikutin. Saya bener aja. Dalam hal ini, setiap yang namanya kementerian diharuskan melakukan yang namanya penghematan. Itu terutama udah ada di dalam sebuah APBN. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja nasional. Untuk itu Negara. semua Negara. draftnya sendiri tidak usah harus dibuat, bisa melalui Apa itu? online. Online, sehingga APBOL. online. Disingkat, APBOL. AP. Bisa, Pak. APBN. APBN tetap APBN. Ya, BNAP. Iya, APBN. APBN. Ini ngajak. Itu singkatan, bukan pertanyaan. Bukan APBN. Bukan APBN, tapi anggaran pendapatan itu AP disingkat. Oh, kenapa nggak BNAP? BNAP. BNAP. Ah, terserah lo dah. Jadi salah satunya adalah dengan menghemat di setiap kementerian, walaupun kementeriannya sendiri tidak dihemat. Karena banyak. Nah, itu justru akan menjadi pertanyaan dari Sebelum saya. Anda debat, saya utamakan terlebih dahulu. Iya. Karena ternyata dibutuhkan yang namanya spesialisasi atau bentuk-bentuk yang terstruktur sehingga ke hal-hal yang terkecil. Contoh, Seperti misalnya untuk Kemendikbud perlu. dibagi sekarang tuh. Oh, dibelah lagi. Ya, Menjadi supaya ada yang namanya racing atau balapan-balapan tersendiri. dipisah menjadi Menkebut. Jadi kita main kebut aja. Main kebut aja. ya. Menkebut Kementerian Kebudayaan, Iya. bukan kebut-kebutan. Nah, dengan seperti itu, ini akan memberikan yang namanya kedepannya kita akan jauh lebih maju. Oh, karena dibelah-belah lagi Dibelah kementerian ini. bersatunya. Cuman yang jadi permasalahannya, sekarang ini pemerintahan harus mengadopsi atau mengambil juga apa-apa yang sudah dijanjikan terlebih dahulu dengan partai politik waktu itu. Oh, ketika kampanye. Sehingga ada beberapa orang-orang yang Misalnya, mungkin akan terjadi yang namanya balas budi. reshuffle. Reshuffle. Itu salah satu dari bentuk penghematan. Untuk penghematan itu tidak harus diartikan bahwa kita mengurangi, tapi mendudukan seseorang tepat pada jabatannya. Mohon maaf, ini saya nanti ada waktu bicara nggak? Ada. Tidak bisa Aku ini, Pak. habis Ini nih. terus-terusan ini. Tidak bisa ini kayak gini Aku nih, Pak. habis. Saya gantian saya, Gantian Pak. boleh. Ah, Ya. Itu dong. Silakan. Sabar ya, Pak ya. Saya tadi Pak, waktu masalahnya juga udah mulai serak, kasihannya gak airnya. Iya, tadi kayaknya emang serak sekali ya. yang minum malah. Air Saya putih, dong yang air minumnya. Putih, air putih, air putih. Tolong air putih sambil disiapkan air putih saya akan berbicara Silakan. sekarang. Waktunya saya. Ya. Di mana-mana. Tidak bisa. Ada tunggu air dulu. Air dulu, Pak. Tunggu air dulu. Seret, Pak. Sampai sekrim itu. Di mana-mana. Di atas dunia. Anda nunggu air dulu. Nunggu air dulu. Merek-mereknya dikelentek dulu mereknya. Biar nggak kelihatan kalau itu klub. Itu. Bapak jemput. Bapak jemput. Bapak nyebut, Pak. Tapi kan nggak kelihatan. Ini adalah minuman yang belum disunat. Yaitu Kulub. Iya. Oke, saya bicara. Silakan. Di mana-mana itu bukan di sini.
Karena kalau kita di sini itu enggak di mana-mana. Iya benar juga, benar sih ya, benar. Salah satu indikator negara itu maju atau tidak, itu salah satunya adalah bagaimana dia bisa hemat dalam struktur pemerintahnya. Oh, ngomong struktur ini. Contoh Amerika. Contoh Di misalnya. Amerika, negara yang sebesar itu, ada berapa kementerian? Nggak ada kementerian. Loh, ada 15, Pak. Adanya departemen. Iya, Kementerian iya. nggak ada di sana. Kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yes. Inggris. Departemen Of course. perdagangan, departemen Yes, yes. store. I know. Ministry, adanya ministry. Nah, apa indikasinya? Kalau maju itu semakin mini, semakin kecil, semakin efisien Tapi harusnya. Iya kan nama 3, kita 30 berapa kita? 3-nya depan doang, belakangnya masih ada. Kementerian kita. Berapa coba hitung? Lebih. Kementerian 40 lebih. sekarang 40-an. 40. Jumlah menteri dan 42. wamennya itu hampir 102 orang. Nah, itu mending kita jumlahkan. Maksudnya apa? Nah, ini mau saya jelaskan. Maksudnya apa? Info. Makanya dengar baik-baik. Jadi bayangkan sudah jumlah kementeriannya banyak. Setiap kementerian, setiap menteri selalu ada wakil menteri. Iya, lebih dari 1. Bahkan ada yang lebih dari 1. Kan berarti bisa 2 itu. Iya. Wamennya. Iya kan? Ini artinya maksudnya kalau bicara soal efisiensi harus dicontohkan dari yang atas dulu. Tentunya. Di sisi lain, Anda tadi sebutkan kementerian melakukan penghematan. Penggunaan AC di Milan. Bukan Lois AS Milan. Nah, ini sebentar. Nah, ini maaf nih. Sebentar. Yang maksud Anda itu AC Milan. AC Milan. Yang harusnya kan Nipodenso. Saudara-saudara, Merek mah ke kota aja lu. Ini brand. ini mohon maaf ya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ngomong-ngomong tentang AC Milan, kita akan kembali sesaat lagi dengan pesan-pesan berikut ini. Wow. Oke guys. Panelis boleh dilanjut ya? Ya. Silakan calon antum. Saya akan lanjutkan. Lanjutkan. Silakan. Tadi saya berakhir di kata-kata AC di Milan. Ya. Apa maksudnya? Ini saya jelaskan. Dalam Liga Serie A. Kok Efisiensi. Efisiensi. Lah ya, Tema. Berlusconi kita sedang membicarakan masalah pemerintahan. Berlusconi itu pemilik AC Milan. Iya. Nah, dulu enggak, maksudnya begini. Penggunaan AC itu kan melibatkan listrik. Iya. Listrik itu adalah salah satu bentuk Efisiensi. energi. Oh, Energi. Energi. Karena penghematan kaitannya, makanya seperti kita ketahui sekarang jam tertentu di kementerian itu AC sudah di stop. Dia boleh dingin tapi nggak boleh gerak. Maksudnya stop itu semuanya di Bukan, stop maksudnya itu. dimatikan. Dimatikan. Listrik sudah mulai dimatikan. Karena orang-orangnya kan karena kebanyakan memakai AC sentral. Jadi kalau misalnya masing-masing masih bisa, tapi karena AC sentral, sementara jam 5 itu orang yang kerja kan Sedikit. banyak. Oh, Jadi nggak apa-apa. Banyak yang pulang. Iya, banyak yang pulang. Jadi harusnya kalau AC-nya bukan sentral kan di ruangan yang masih ada kerja Iya, boleh menyala. betul. Di ruangan lain yang sudah kosong berarti nggak ada isinya. Iya. Gitu. iya. Betul. Memang dari informasi yang saya dapat Bapak sekalian, bahwa sekarang ini di beberapa lembaga sudah menerapkan tiap jam 5 sore itu listrik dimatikan dan kemudian karyawan beralih ke lilin. Tidak bisa. Ketika listrik itu dimatikan, yang ngubur siapa? Bagaimana? Ini Anda tanggapan jangan calon terlalu antum? berpikir kalau sesuatu yang mati terus kemudian harus Ya, harus dikubur. prosesi pemakaman. Contohnya? Listrik itu mati nggak harus dikubur. Oh, Kan bisa dikremasi. ya itu sama aja. Sama aja Pak itu Pak. Sama saja. Kalau listrik itu ada ketombenya, baru dikremasi. Makasih Pak. Aneh, ini aneh. Saya lanjutkan. Coba kembali kita fokus ke soal Ya. keramas ini. Bukan. Kemas Itu topik, bukan kemas topik. efisiensi. Efisiensi. Bukan hanya masalah listrik, penggunaan air juga. Ya kan? ATK bahkan dikurangi. Alat tulis kok dikurangi? Kantor, K-nya Kantor, Pak. Kantor. Kalau tulis kantor. ATK. UK-nya bukan kok. Bukan. Tapi Kok? kantor. 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 ATK.
alat tulis kantor kok dikurangi? Nggak ada ATKK dong kalau gitu. Kata kakak. Adik kakak, adik kakak. Jadi sekarang ini suara-suara deritan printer itu sudah nggak ada lagi. Diganti dengan melukis. ATK Bukan itu gitu sekarang bisa digantikan tidak hanya pemakai ATK, tetapi memakai Hamdan. Karena Hamdan Hamdan ATK. Itu ATT. Oh, bukan Hamdan ATK. ATT. Kalau ini saya tahu karena saya penggemar dangdut, saya tahu. Iya. Tapi soal ATK itu sekarang yang tidak boleh dilarang adalah di Papua, saudara kita masih menggunakan, ada sebagian. Itu koteka, beda. Koteka. Kok Kalau tulis begini, dilarang? sekarang yang jelas-jelas dikurangi adalah penggunaan pensil. Hah? Waktuku kecil, Enggak tahu. yang mungil-mungil, ku Namanya? kira pensil, ku Ternyata? setir, ternyata bener. Full pensil. Iya kan? Jadi itu, Pensil. pensil dikurangi. Karena untuk pensil itu kan tidak bisa langsung digunakan, harus Ya, di ini. tapi justru kalau saya harusnya pensil justru yang harus pulpen yang harus dikurangi karena pulpen itu kalau dia melakukan kesalahan dalam penggunaan akan melibatkan banyak alat lain untuk membantu. Contoh, orang kalau salah nulis, kalau kayak pensil kan bisa dihapus. Iya. Kalau pakai pulpen kan harus membutuhkan Geprek. tip X. Oh, tipek. Nanti kalau nulisnya benar, kalau nulisnya salah lagi. Makanya Tip X lagi. itu sebenarnya ketika Anda sebelum menulis, itu Anda harus persiapkan dulu apa yang akan Anda tulis sehingga kesalahan bisa diminimalisir. Anda jangan sok tahu. Sekarang saya tanya, antara menulis dan membaca lebih dulu mana? Ya, menulis dengan membaca, kan menulis dulu dong. Nggak bisa. Kan Kalau Anda ada yang menulis baru kita membaca. nih, Contoh. Gimana sih? tahu. Contoh. Yang gimana gitu? Kalau Anda tidak bisa membaca, kira-kira Anda bisa menulis nggak? Tidak. Karena yang kemampuan adalah baca, Tulis. bukan tulis baca, baca tulis. Jadi antara menulis dan membaca lebih dahulu Membaca. Membaca. melihat. Lebih dahulu melihat. Karena kita harus melihat dulu baru bisa menentukan. Saya ini mau membaca atau mau menulis. berarti Karena kalau kita tidak melihat bisa salah. Jadi lebih dulu Lebih dulu saya. Iya ya. Gimana ya? Iya kan? Tapi yang dilihat itu bukan untuk menulis atau membaca. Cup. Melihat itu untuk kebunku. karena penuh dengan Lihat kebunku. Nggak ada. Lihat dan bunga. Bentar. Ini makin menarik dan juga Ada mengerucut. Ini makin menorak. Ini nampaknya bahasan kita mulai cucurut ya ini ya. Iya. Mengerucut. Mengerucut. Bahkan bukan hanya hal yang berkaitan dengan operasional kayak tadi AC, listrik, Betul. air, ATK itu kan operasional di kantor. Lift. Lift. Penggunaan lift di kantor-kantor, di kementerian, di lembaga Sekarang negara ini gimana? Sekarang hanya bisa digunakan untuk naik turun. Memang itu, Pak. Memang itu. Memang fungsinya seperti itu. Oh, sebelumnya ada juga buat nyamping ya? Ada ya? Lift. Buat geser. Loh, saya nanya. Nggak ada. Lift Nah, karena nyamping. selama saya terakhir lihat lift itu hanya naik turun aja tuh di perkantoran. Saya selama hidup ini tidak mempergunakan lift. Sekarang saya makanya tidak mempergunakan yang namanya WhatsApp. Saya sering lift dari WhatsApp. Left. Left. Kiri maksudnya. Kiri bukan left, maksudnya keluar, out, meninggalkan, terserah deh. Ya. Jadi intinya adalah selain itu ada perjalanan dinas yang juga Nah. dipangkas. Jadi Ini. kalau tidak perlu, Betul. tidak Jalan. perlu ada perjalanan dinas. Karena itu bayangin misalnya nih perjalanan dinas jangankan di dalam negeri, apalagi yang keluar negeri. Hitung aja nih kalau orang misalnya nih ke Misalnya Spanyol. Spanyol. Nah, Anda tiket kereta berapa harus beli? Paspor. Naik pesawat. Kan lebih boros kalau ke Spanyol pakai beli tiket kereta, kan harusnya tiket pesawat. Iya. Nah, kalau Kenapa beli nggak tiket jalan kereta kaki? Lebih hemat kayaknya. Kalau jalan kaki nih. Kalau saya menurut saya kalau ke Spanyol jalan kaki itu bukan hemat, Tapi hebat. ini semakin menarik, semakin menggerucut dan Saya sudah buktikan bahwa pemerintah sudah melakukan yang namanya efisiensi begitu banyaknya. Sehingga beberapa anggaran-anggaran yang dianggap tidak perlu mempergunakan pedang, ya anggaran yang nggak usah mempergunakan pedang. Enggak anggar gini. Iya. Anggar itu juga bukan pedang, itu hanya ujungnya itu ada alat sensor kalau nyentuh tubuh lawan. bunyi. Geli. Sensornya itu.
Itu anggar apa sih sebenarnya? Kalau bisa begitu, anggar apa itu? Kalau pakai pedang bukan anggar, Tapi? ya pedang-pedangan namanya gitu. Anggar tuh alatnya nggak tajam, Iya, yang tipis kan? luncing gini. Hanya Yang tipis gini. anak nggak, makanya belajar renang. Ini kemudian terjadilah dialektika di masyarakat. Nah intinya Ya. begini. Jangan sampai kemudian penghematan yang memang seharusnya ada di level pemerintahan ini membuat masyarakat jadi ragu. Itu yang paling penting. Kenapa? Saya mengutip sedikit ya. Ada seorang siapa lagi? ahli Siap. ekonomi yang mengatakan namanya John Maynard Keynes. Yaitu paradoks hemat. Paradoks hemat. Maksudnya para anjing itu hemat. Bukan paradong, itu paradog. Kalau setiap Anda mengucapkan yang namanya si paradoks, itu harus Anda ulang. Paradok gitu misalnya. Ya, para apa? Para bapak, para ibu. Jadi pada tahun 1936, Wah, pas hari lahir. Keynes itu menulis buku kontroversial berjudul The General Theory of Economy. Ini jadi serius banget ya. Yang menyatakan bahwa pengeluaran dan investasi dalam perekonomian merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia percaya bahwa tingkat output dan lapangan kerja tidak bergantung pada kapasitas. Karena negara kita kan bukan kapitalis. Cak. Kok list? Nah, cak namanya lis. Oh. Ya, saya bisa. Jadi kapitalis Hartono. Iya. Jadi intinya itu, peningkatan tabungan dalam jangka pendek dapat mengurangi tabungan atau lebih tepatnya kemampuan menabung dalam jangka panjang. Iya itu kan hanya teorinya begitu. Tapi Betul. Anda tahu bahwa itu kan ditulisnya ketika setelah Isya. Ketika besoknya duhur, itu berbeda lagi. 1936. Nah itu kan setelah Isya kira-kira. 1936. Itu di Papua masih maghrib. Itu di Papua masih maghrib. Ya kita kan pakai Indonesia Barat ini Iya. waktunya. Jadi tolong disepakati soal perbagian waktu ini tadi ya, 1936. Intinya itu tadi Saya bahwa... mengambil Wita ya. Oh, Wita. Ya. Oh Salim. Wika. Oh Wika. Utama karya. Wika Babat. Wingko. Ini saya kembalikan lagi. Apapun. Jadi, ya hemat itu jangan sampai disalahkan bahwa semuanya harus dihemat. Tetapi Iya, daya iya, Pak. beli atau daya belanja kepada masyarakat itu juga harus ada. Betul. Nah itu gairah ekonomi itu kan kita harus angkat gairah. Libido itu harus ditingkatkan. Iya, gairah, libido. Libido kan dalam arti kata tanda kutip. Ekonomi, Ya. daya beli. Ini penonton JAV nih. Parah nih, Pak. Hah? Minum Lipitor. Jadi kembali lagi Ya. ya. Saya katakan bahwa penghematan itu pada prinsipnya dilakukan itu baik. Harusnya itu dilakukan jangan menunggu kondisi kepepet seperti sekarang. Karena ketika punya uang pun tadi dikatakan oleh Brian Adam tadi Bukan. yang nulis John ya, Maynard. John Maynard Keynes, tadi ya. mengatakan bahwa nabung apapun itu penghematan itu tujuannya efisiensi itu tujuannya untuk hal yang menjadi lebih Betul. baik. Artinya itu tidak harus dilakukan hanya dalam kondisi kepepet. Kalau kondisi kepepet memang mau nggak mau harus hemat karena nggak ada yang bisa digunakan. Tapi kenapa bisa terjadi kondisi kepepetnya ini? Bukan masalah hematnya ini, tapi kepepetnya ini. Nah ini jadi bingung itu yang hemat yang kepepet yang mana? alah. Tadi di mana sih? Ini Hemat yang mana tadi? ini hemat, ini kepepet. Oh, Ketika dibalik ini kan jadi bingung saya. Oh, iya, Perasaan udah. tadi hemat di sini, Iya. ini kepepet. Ya udah. Nah, Tepat. Jadi jangan nunggu kepepet baru kita berhemat. Berhemat itu justru menunjukkan kualitas seseorang ketika dia bisa berhemat dalam keadaan tidak kepepet. Betul. Kalau orang kepepet ya memang mau bisa apa lagi gitu kan. Iya. Kecuali berhemat. betul. Sedelapan saya dengan Anda. Bukan, setuju. Artinya Terlalu kecil. Anda untuk setuju aja udah nggak hemat pakai 8. Saya Harusnya kan Bonus sama. satu. Saya berikan bonus 1. iya, ini jadi nggak hemat. maksudnya bahwa penghematan itu harus sudah jadi budaya, jadi kultur sejak Itu, dulu. itu maksud Anda. Iya, Iya, betul, itu. betul. Enggak, maksudnya dia itu juga. Iya. Wah ini sabar Jadi Pak. penghematan itu harus menjadi living cost untuk kita dalam hidup itu. Bukan living cost. Namanya apa ya? Apa? Gaya hidup itu. Gaya Ah, hidup, gaya hidup. Lifestyle. Lifestyle Apa tadi? itu Gaya hidup. Gaya hidup. Living word.
Bukan itu kalau beli kasur sama sofa. Sudah, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi. Orang mau selesai kok kembali. Kamu jangan. Ini nggak hemat. Nggak hemat. Nggak hemat. Ini kita lagi membicarakan S Hardware. Saya ingin Ganti Pak nama. Denny. Ini saya masih ada jam loh ini. Iya, Pak. Maksudnya ada acara, kayak ada apa? Silakan. Terima kasih. Nah, setidak-tidaknya saya closing statement dulu lah. Lah, boleh lah. Siapa nih yang naruh di sini nih? Di bawah, aduh, saya kelihatan Masih kecil ada? banget. Ya, cleasing itu apa? Belum. Tadi tulisannya. Sebentar. Ini saya ingin menyampaikan, tolong Pak Host, Ya, di closing. Oh, maksudnya tadi baru. closing statement memang saya tugasnya. Bapak Oh, panulis. baik. Jadi saudara sekalian. Iya, benar. Selain memang. Anda mengingatkan pada fungsi masing-masing. Betul. Baik. Kedua Anda narasumber mau- saya. Anda mau closing statement? Jatuhnya boker dong, Pak. Tadi closing Tapi statement. saya ingatkan ya bahwa efisiensi itu apapun kita bisa menerima, yang terpenting adalah bahwa kepentingan dan mengurus rakyat itu tetap harus diutamakan. Betul. Nah, salah satunya dengan banyaknya menteri pun kalau misalnya itu semua bisa dipertanggungjawab dan kinerjanya juga bagus, itu justru menjadi efisiensi. Tapi Seperti sekarang itu. pertanyaannya yang terjadi kan bukan itu yang kita lihat. Nah, Betul. ini kita baru mulai. Contohnya, Sebenarnya dari diskusi ini baru mulai. Dari sisi kendaraan aja nih. Kayak di awal Dari Bentar. sisi kendaraan. Dari Pak. kendaraan, kami dari pemerintahan itu sudah ada yang namanya mobil listrik itu kan hemat. Iya. Sekarang kami lagi membuat mobil listrik. Jadi mobil itu nggak boleh keluar kota, di distrik itu aja gitu. mobil distrik. Lebih hemat itu. Iya. Tapi mohon maaf, ini di jalan-jalan nih sekarang kalau pagi misalnya ya, itu kan belum siang. Iya. kan? Itu baik. Saya mau melakukan perjalanan, harusnya jam-jam itu sudah jam lancar, nggak macet. Masih terjadi kemacetan karena apa? Karena nggak lancar. Bapak inget nggak ada dulu yang namanya bukan Menparekraf ya, dia Barekraf. Iya, badan Bekraf. Barekraf. Badan Barekraf Ekonomi itu. Kreatif. Dia buka kreativitas dia luar biasa sampai menciptakan yang namanya Triawan di jalan-jalan. Dulu kepala Bekraf memang Triawan Munah. Tapi bukan. Oh, bukan kalau dia yang menciptakan itu, Triawan. Bukan Triawan. Ini saya mau ngiseng statement loh. Jadi intinya gitulah. Iya. Ya. Jadi bahwa kemudian pemerintah memerintahkan berbagai lembaga, kementerian dan pemerintahan daerah untuk berhemat, itu bisa kita maklumi sebagai masyarakat. Tapi kemudian masyarakat sendiri juga meminta jangan sampai penghematan itu kemudian membuat pelayanan publik jadi turun alias kurang. tidak produktif, Ya. tidak solutif. Ya. Demikian. Silakan, Pak Hos. Terima kasih banyak. Lah kok balik lagi ke saya, Pak? Ya kan Closing. Sampai ketemu lagi di Closingnya to the point banget. pesan contoh dulu. Satu-satu. Dari apa yang sudah dibicarakan di antara dua yang berdebat ini, kita mendapatkan apa? Gitu. Itu contoh. Ayo, Cak, contoh. Satu-satu. Buat pilihan dia. 30 menit sudah kita lalui bersama. Dan banyak hal yang tidak kita dapat. Masak air. Masak air. Ya, gitu contohnya. Enggak, ini udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.